Sistem pemilu ini kan belum berubah. Karena belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita nggak tahu Mahkamah Konstitusi akan mempertahankan proporsional terbuka atau memutuskan proporsional tertutup, kan kita belum tahu. Siapa yang bisa membaca? Nah, kenapa seakan-akan pemilu 2024 itu akan menggunakan sistem proporsional tertutup dan ini menimbulkan reaksi yang luar biasa? Karena itu dipicu oleh pernyataan, statement, mohon maaf, Ketua KPU. Anda yang ngomongnya bukan Ketua KPU, mungkin lain juga suasananya. Karena yang bicaranya Ketua KPU di dalam sebuah forum resmi, ada Kapolri resmi loh ya. Karena saya lihat di media televisi, itu yang memicu. Kita kita kesulitan nyari caleg, apalagi nyari caleg perempuan, ditambah lagi dengan pernyataan ini, itu semakin sulit karena semua menahan diri, nunggu. Nah, kalau saja ini nggak ada statement, ini akan berjalan normal saja itu. Ini saya bukan mengada-ngada, karena saya pengurus partai, ketua partai juga di daerah, walaupun ketua partai di daerah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kenapa poin 3 ini penting ya untuk kita coba masukkan di dalam sebuah kesimpulan? Soal nanti istilah sepakat atau diganti dengan mematuhi itu soal lain. Pertama, kenapa poin 3 ini muncul? Dari awal kita pembahasan, dari tadi siang sampai malam ini kan yang menjadi persoalan utama. Kenapa persoalan utama ini muncul kita bahas? Karena memang sudah memberikan dampak yang besar. Sesuatu yang belum terjadi di Mahkamah Konstitusi, seakan-akan itu sudah terjadi. Dan menimbulkan banyak persoalan dan polemik di antara kita semua. Dan kita di ruangan ini, Komisi 2 dan sebagainya, itu juga punya tanggung jawab politik untuk mencoba menenangkan itu, memberikan kepastian. Memberikan kepastian, sampai undang-undang ini belum ada putusan di Mahkamah Konstitusi, kita berikan kepastian, agar semua tahapan yang sedang berjalan, sampai nanti ada sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi, itu tahapannya tetap Undang-Undang nomor 7 2017 kan. Itu satu, berikan kepastian. Nah, kenapa keresahan muncul? Mahkamah Konstitusi juga nggak akan mengubah Undang-Undang nomor 7, tetap Undang-Undang nomor 7 2017. Tapi ada pasal seperti pasal sebelum-sebelumnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal terkait tentang syarat pencalonan, yang mantan napi korupsi baru diberikan kesempatan mencalonkan lagi setelah 5 tahun. Yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal penataan dapil. Dan yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi, ini pasal tentang sistem pemilu. Sistem pemilu ini kan belum berubah. Karena belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita nggak tahu Mahkamah Konstitusi akan mempertahankan proporsional terbuka atau memutuskan proporsional tertutup, kan kita belum tahu. Siapa yang bisa membaca? Nah, kenapa seakan-akan pemilu 2024 itu akan menggunakan sistem proporsional tertutup dan ini menimbulkan reaksi yang luar biasa? Karena itu dipicu oleh pernyataan, statement, mohon maaf, Ketua KPU. Dengan segala tadi penjelasannya, tapi publik yang lainnya itu berspekulasi karena Ketua KPU yang mengomongnya. Karena Ketua KPU yang bicara bahwa kemungkinan atau peluang pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, walaupun mengatakan kata peluang, seakan-akan
itu sudah terjadi sebuah keputusan bahwa pemilu 2024 ini menggunakan sistem proporsional tertutup. Anda yang ngomongnya bukan ketua KPU, mungkin lain juga suasananya. Karena yang bicaranya ketua KPU di dalam sebuah forum resmi, ada Kapolri resmi loh ya. Karena saya lihat di media televisi, itu yang memicu. Nah tentu kita bertanggung jawab untuk meredakan ini semua. Nah bagaimana meredakannya? Bahwa sampai saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017 dan sistem pemilunya adalah proporsional terbuka. Sampai saat ini. Nah, ini bukan urusan soal sikap masing-masing partai. Ini nggak ada kaitannya. Tapi kita harus memberikan kepastian, yang dari awal saya sampaikan, bahwa memberikan kepastian itu penting. Bukan hanya jalannya tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara itu berjalan dengan baik, tapi juga kepastian bagi partai-partai politik, kepastian bagi masyarakat, rakyat pemilih, supaya rakyat juga nggak berspekulasi. Ini kan semua dampak, rakyat juga bertanya. Tadi kawal pemilu bersih, datang memberikan dukungannya terhadap proporsional terbuka. Karena tadi, jadi ini kita hanya ingin memberikan kepastian, meredakan suasana, bahwa sampai belum ada putusannya Mahkamah Konstitusi, bahwa undang-undang kita tetap nomor 7 2017 dan sistem pemilunya yang selama ini dibicarakan itu proporsional terbuka. Titik. Jadi tetap Undang-Undang Nomor 7 2017 yang tentang pemilu tetap kita cantumkan, dan sistem pemilunya menjadi persoalan, perdebatan di publik sampai mempengaruhi semua, itu juga tetap dicantumkan. Tapi bagaimana caranya ini supaya tidak dianggap seakan-akan Komisi 2 masuk dalam sebuah wilayah politik, bahkan mengintervensi jalannya proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi kan sumber utamanya kan bukan Undang-Undang Nomor 7-nya saja, tapi sistem pemilunya itu yang diungkapkan ke publik. Jadi sekali lagi, kalau bukan ketua KPU yang bicara, saya yakin suasananya enggak. Kok banyak saya tadi contohkan, ada yang sensitif lagi ketika presiden threshold digugat berkali-kali. Yang menggugatnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang menggugat mantan Panglima, ada yang menggugat mantan Menko, ada yang menggugat mantan Menteri Hukum dan HAM, ada yang menggugat partai politik. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Tidak ada polemik yang luar biasa, normal aja jalannya di ini. Di publik, di Mahkamah Konstitusinya ya normal. Dan ketika dulu aja 2015 PKB, ya Pak Yanuar ya, menggugat sistem ini. Menggugat sistem pemilu. Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu, masih sebelum undang-undang yang sebelumnya, sebelum berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 2017. Juga nggak ramai seperti hari ini. Kenapa? Karena nggak ada yang berspekulasi, yang beropini dari pihak-pihak terkait yang dianggap penting. Jadi kalau misalnya pemerintah Pak Mendagri saja misalnya mengatakan potensi terjadinya pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup itu di 2024 besar karena sedang digugat oleh MK, pasti ribut juga. Pemerintah. Itu pasti ribut juga kan gitu kan. Ini ketua KPU kan itu. Nah, karena itu penting kita di sini untuk memberikan kepastian bahwa ini masih loh undang-undangnya. Sistem pemilunya masih loh. Semua tahapan partai juga nggak terpengaruh nyari caleg. Sekarang semua terpengaruh. Nunggu semua dan kita nggak tahu putusan Mahkamah Konstitusi akan diputuskan kapan. Ini kan semua memberikan ketidakpastian. Semua nunggu. Caleg-caleg yang tadinya mau mendaftar di partai-partai,
Karena masa kampanyenya cuma 75 hari. Sementara pertengahan tahun ini kita harus sudah mendaftarkan ke KPU, ini kan mengganggu juga semuanya. Udah kita kesulitan nyari caleg. Apalagi nyari caleg perempuan. Ditambah lagi dengan pernyataan ini, itu semakin sulit. Karena semua menahan diri, nunggu. Nah kalau saja ini nggak ada statement, ini akan berjalan normal saja itu. Sambil nunggu putusan Mahkamah Konstitusi, orang yakin bahwa ke Mahkamah Konstitusi akan independen, maka ini berjalan. Nah sekarang semua orang nunggu. Orang yang mau jadi caleg nunggu. Sistem pemilunya seperti apa? Ini saya bukan mengada-ngada, karena saya pengurus partai. Ketua partai juga di daerah, walaupun ketua partai di daerah. Pak Hasim, walaupun ketua partai di daerah, sulit juga nyarinya. Nunggu dia. Nanti sistem pemilunya apa? Semua bertanya tentang itu. Karena wacananya udah ke publik. Nah, sekali lagi, kenapa ini harus kita munculkan? Supaya tidak ada kesan tadi Pak Tito misalnya dari pemerintah merasa ikut mengintervensi, mempengaruhi ini semua. Tapi kita semua punya tanggung jawab politik untuk meredakan dulu suasana ini tadi. Dan sekaligus juga memberikan kepastian. Jadi semua sekarang menjadi tidak pasti. Saya katakan tidak pasti. Partai pusing, nunggu. Yang mau jadi caleg nunggu. Daerah nunggu semua. Kita nggak tahu ini akan diputuskan kapan. Nah, jadi sekali lagi saya ingin, kenapa ini tetap dimasukkan dan sistem pemilunya dimasukkan, ini terlepas dari sikap masing-masing partai, terlepas dari sikap masing-masing fraksi. Jadi ini kita lepaskan dulu sikap masing-masing partai dan fraksi. Tapi kita punya tanggung jawab untuk memberikan kepastian bahwa saat ini undang-undangnya nomor 7 dan sistem pemilunya yang dipersoalkan, yang dispekulasikan masih tetap terbuka. Nah, soal bahasanya, ini kita cari sama-sama yang tidak merasa tersandra satu sama yang lain seakan-akan mendahului nanti putusan Mahkamah Konstitusi. Yang sebenarnya ketika kita diskusi ini juga kita udah mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita nggak bersikap nih, mendahului juga. Padahal ini belum sesuatu yang barang ini belum terjadi kok kan itu. Itu aja Ketua yang ingin saya sampaikan.